rangka untuk persiapan dan mendengar bersama berkaitan dengan persiapan TPHBS yang insya Allah akan kita laksanakan pada minggu-minggu ke depan. Nah, perkenankan pada saat ini kami membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah nanti pengarahan dari Kasih SMA di Pora. Kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Ketua MKKS. Kemudian yang keempat adalah pengarahan teknis, ya, penjelasan teknis berkaitan dengan pelaksanaan TPHBS yang nanti akan disampaikan oleh tim IT dari Dikpora nantinya. Kemudian nanti dilanjut dengan tanya jawab seandainya Bapak Ibu sekalian ada yang kurang paham, kurang jelas, nanti bisa kita diskusi bersama-sama. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah pertemuan ini kita buka bersama dengan membaca basmalah yang beragama Islam, yang beragama selain Islam dimohon untuk menyesuaikan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya waktu kami aturkan kepada Pak Agus untuk memberikan sambutan sekaligus pengarahan kepada kita semua. Semoga Pak Agus. Cek, bisa didengar Bapak dan Ibu? Ya. Bagus Pak, bagus Pak Agus. Bagus dari gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita dapat bertemu di ruang Zoom yang diselenggarakan oleh MKKS SMA MA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka persiapan pelaksanaan TPHBS SMA MA tahun 2021. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada MKKS yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga pelaksanaan ini insya Allah akan berjalan dengan lancar dengan dukungan semua pihak. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun tim teknis Proktor dan teman-teman kami dari tim IT, tim teknis dari Dikpora yang membantu untuk pelaksanaan kegiatan ini. Alhamdulillah partisipasinya luar biasa, ini sampai sekarang sudah 296, berarti 176 dari SMA, kemudian dari MA, dan ini kelihatannya MKKS juga banyak yang hadir. Tim IT kami juga ada beberapa yang hadir, dan alhamdulillah juga dari madrasah sudah banyak. Kelihatannya tadi saya juga melihat ada SMK Sulaiman, ini hanya namanya atau karena SMA Sulaiman juga ada. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara pada Sulaiman Pak, ada Pak. Oh, iya, sampun. Ya. Tadi namanya masih SMK Sulaiman, nggak saya lihat. Ya, di Sulaiman. Terima kasih. Jadi siang ini kita akan melaksanakan kegiatan utamanya untuk pembekalan teknis kepada proktor dan teknisi untuk persiapan kegiatan TPHBS tahun 2021. Yang intinya bahwa pelaksanaan kegiatan ini full online. Jadi mohon diantisipasi oleh teman-teman nanti dari tim teknis di sekolah, maksud saya proktor ataupun teknisi ataupun dari sekolah, bahwa kegiatan ini full online. Dan nanti Pak Ari dari tim teknis akan menjelaskan beberapa hal terkaitan dengan pelaksanaan itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya berharap, Dinas berharap bahwa kegiatan ini tetap mengedepankan kejujuran bagi integritas di daerah istimewa Yogyakarta. Tidak usah suudzon dengan online ini nanti dikerjakan oleh siapa, tetapi kita berharap bahwa kegiatan itu betul-betul dikerjakan sendiri, mandiri oleh siswa.
Nah, kesulitan-kesulitan apa nanti yang ada di sekolah, mohon nanti bisa disampaikan kepada tim teknis kami, sehingga dalam waktu kurang lebih mulai tanggal 17 sampai nanti insya Allah untuk untuk simulasi tanggal 22 dan 25 nanti sudah bisa diperbaiki oleh tim teknis kami. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu bahwa tim penulis sudah mereview soal-soal dan insya Allah sudah selesai dilaksanakan kemarin di hari tanggal 16 kemarin, hari Selasa sudah diselesaikan. Ada beberapa hal yang perlu direvisi, tapi alhamdulillah sudah selesai dan kami berharap pada waktunya nanti di simulasi nanti baik sistem maupun soal sudah bisa berjalan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih sekali yang tak terhingga kepada kepala sekolah, kepala madrasah yang telah mendukung penuh kegiatan ini sehingga anak-anak kita di kelas terakhir tahun pelajaran 2020-2021 ini betul-betul mempunyai hasil, artinya hasil belajar mereka itu betul-betul ada nilainya karena kami dengar dari beberapa sekolah terus kami itu nanti akan mendapatkan apa kan sedih sekali ya. Jadi untuk pengukuran hasil belajar dari siswa ini semoga TPHBS tahun 2021 dengan segala kekurangannya, dengan segala dinamikanya nanti bisa menghasilkan yang terbaik bagi daerah istimewa Yogyakarta. Amin. Mungkin Amin. itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya akan memantau, kebetulan hari ini saya ada kegiatan dengan Polda DIY, sehingga kami akan memantau dari kejauhan, walaupun tetap kami akan nanti apabila ada hal yang perlu kami, saya akan komunikasi dengan MKKS secara pribadi maupun nanti di grup. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf segala kekurangan dan kegelapan. Juga salam dari Ibu Kepala Bidang yang hari ini tidak bisa mendampingi Bapak dan Ibu, tetapi beliau titip oleh kepada kami. Selamat, sukses untuk pelaksanaan TPHBS SMA MA tahun 2021. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus atas sambutan dan pengarahnya. Salam kembali untuk sungkem untuk Ibu Kepala Bidang Bu Isti. Mudah-mudahan beliau tetap sehat juga. Amin, 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 Pak, amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MKKS Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Miftah, waktu kami aturkan sebelumnya. Silakan. Matur nuwun Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus, Bapak Kasih SMA, yang saya hormati pengurus MKKS SMA MA DIY, tim IT Dikpora yang saya hormati, Kepala SMA MA DIY yang saya hormati. Di sini juga ada penulis dan penelaah soal yang saya hormati, serta tim IT dan proktor yang ada di sekolah yang saya hormati dan berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur pada siang hari ini kita bisa dipertemukan secara virtual dalam rangka pembekalan teknis. Pembekalan teknis dari tim IT sekolah dalam rangka untuk pelaksanaan TPHBS yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 1, 2, dan 3 Maret, hari Senin, Selasa, Rabu, tahun 2021. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasih SMA tadi bahwa untuk pelaksanaan TPHBS tahun ini full online. Oleh karena itu, pesan dari MKKS bahwa mohon semua SMA mengedepankan kejujuran dan kemandirian. Jadi, TPHBS ini tidak untuk menentukan kelulusan, tetapi benar-benar digunakan untuk pemetaan mutu. Dengan demikian nanti kita dari MKKS akan merekomendasikan kepada Dikpora, dengan demikian nanti hasil dari TPHBS itu digunakan untuk pemetaan mutu, untuk bantuan peningkatan mutu yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu,
mohon nanti bagaimana upaya kita untuk mengedepankan kejujuran dan kemandirian. Kemudian juga nanti mohon untuk didiskusikan, nanti akan dipaparkan dari tim IT bagaimana nanti pelaksanaan teknis dari TPHPS daring full online ini. Kemudian juga kami mohon nanti didiskusikan kesiapan-kesiapan dari masing-masing sekolah. Kemudian juga pada kesempatan ini kami juga menyampaikan untuk anak-anak nanti yang berkebutuhan khusus, nanti juga tolong disampaikan, kami akan memfasilitasi bagaimana upaya-upaya supaya nanti semua siswa SMA dan MAGI ini bisa mengikuti TPHPS ini. Kemudian juga TPHPS ini nanti insya Allah kalau tanggal 1, 2, dan 3 nanti tidak bisa melaksanakan karena sesuatu misalnya sakit ataupun hal yang lain, maka nanti akan difasilitasi pada minggu berikutnya. Nanti harinya akan kami tentukan. Dengan demikian nanti bagi anak-anak kita yang sakit atau mungkin ada hal lain yang harus meninggalkan atau harus tidak bisa mengikuti TPHPS ini, maka nanti akan difasilitasi pada hari yang lain, tentu akan dijelaskan oleh tim IT. Oleh karena itu, kami mohon kerjasama semuanya dari tim IT yang menjadi garda terdepan suksesnya TPHPS ini. Mudah-mudahan TPHPS ini nanti bisa sukses. Dengan demikian anak-anak kita nanti DIY menjadi prestasi. Itu akan tetap kita wujudkan prestasi bagi anak-anak kita. Saya kira itu sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan pelaksanaan TPHPS tahun 2021 ini walaupun dilaksanakan secara daring tetapi bisa sukses dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Miftah atas sambutan dan juga informasi-informasinya berkaitan dengan kegiatan persiapan TPHPS. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, selanjutnya adalah penjelasan teknis pelaksanaan TPHPS yang akan disampaikan oleh tim IT dari Dikpora. Untuk itu kepada Mas Ari, monggo Mas Ari, waktu sepenuhnya kami aturkan kepada panjenengan secukupnya. Dan mohon Bapak Ibu sekalian nanti bisa mencermati seandainya nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan, sumonggo nanti kita buka tanya jawab. Monggo Mas Ari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bisa kedengaran ya? Kurang keras, Mas. Kurang keras. Oke, sebentar. Maaf agak putus-putus Pak. Halo. Belum jelas. Jelas, kurang keras sedikit. Keras. Oke, sekarang udah belum? Udah. Sampun. Oke, baik. Ya, sip. Sip, Mas Ari. Ya, silakan monggo Mas Ari. Oke, baik. Di sini saya pribadi mewakili dari tim teknis Dinas Dikpora dalam rangka persiapan TPHPS ini. Yang akan kami paparkan pertama-tama kali ini tentang persiapan data peserta ya. Jadi sebelum kita masuk ke ujian, kita persiapkan dulu data pesertanya. Oke, di sini akan saya coba tampilkan. Oke, baik. Sebelumnya di sini kami jelaskan dulu ya bahwa
tim teknis ini sudah menyiapkan sebuah website untuk digunakan pendataan calon peserta TPHPS ini nanti. Kemudian nanti dari proktor atau admin sekolah ya nanti mengupload data peserta sesuai dengan template yang kami sediakan. Nah, kemudian setelah template data tersebut diupload, nanti dari sistem secara otomatis akan tergenerate kode proktor dan kartu login untuk peserta ujian. Itu secara garis besarnya seperti itu. Di sini untuk alamat website pendataan pesertanya nanti bisa diakses melalui https://tphbs.jogjacpt.web.id/pendataan. Kemudian untuk loginnya nanti menggunakan kode UNBK sekolah masing-masing ya dan NPSN sekolah masing-masing. Jadi misalnya kode UNBK U040 sekian 000 sekian ya seperti itu formatnya. Kemudian untuk NPSN sekolah itu biasanya formatnya 2040 sekian. Jadi yang dituliskan adalah angka NPSN-nya, bukan menulis huruf NPSN seperti itu. Karena ada juga mungkin kasus dikiranya NPSN itu hanya kata NPSN. Oke, jadi nanti formatnya kode UNBK dan NPSN sekolah dan klik login. Nah, nanti di sini sudah kami sediakan di sidebar sebelah kanan ya ada template peserta untuk SMA dan template peserta untuk MA. Jadi memang agak sedikit berbeda. Kemudian kita menggunakan sumber datanya untuk yang SMA itu nanti gunakan Dapodik saja supaya nanti bisa cepat. Nanti apabila proktor atau admin sekolah ini kebetulan bukan Ops Dapodik ya nanti bisa berkoordinasi, bisa bersinergi dengan Ops Dapodiknya. Tapi kalau yang proktor atau admin sekolahnya kebetulan juga admin Dapodik, operator Dapodik, maka nanti bisa langsung mengunduh di menu peserta didik ya, di menu peserta didik di bagian bawah itu ada tombol unduh, silakan unduh yang daftar PD. Itu nanti hasilnya berupa file Excel. Kemudian selain daftar peserta didik, ini untuk yang SMA ini juga perlu mengunduh pembelajaran. Pembelajaran di sini akan kami gunakan supaya nanti bisa tergenerate kelas dan jurusannya secara otomatis. Nah, tenang saja kami tidak akan menggunakan kalau di pembelajaran itu kan nanti akan ada menu nama gurunya siapa, kemudian kodenya berapa. Nah, itu tidak kami pakai. Kita hanya pakai tingkat kelas kurikulum dan jurusan aja. Oke, baik. Nah, sedangkan untuk yang EMIS nanti untuk yang MA maksud saya itu nanti sumber datanya menggunakan EMIS. Saya pribadi masih belum pernah membuka EMIS, jadi saya juga hanya baru sedikit diberikan gambaran oleh teman dari operator madrasah. Intinya nanti silakan buka menu peserta didik aktif ya, yang nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian karena di EMIS ini tidak ada tombol atau menu untuk mendownload daftar peserta. Nah, jadi nanti silahkan ini di blok saja dari NIS lokal, NISN, nama lengkap, TTL, kelas profil dan sebagainya itu nanti silahkan di blok, kemudian di copy, kemudian paste nanti silahkan disesuaikan dengan template yang kami sediakan. Oke, nanti kurang lebih seperti ini. Oke, baik. Nanti untuk yang
SMA seperti ini. Nah, untuk yang SMA nanti akan ada beberapa kolom. Ini kolomnya kami sesuaikan dengan kolom Dapodik ya. Nah, nanti ketika mengunduh data peserta didik di Dapodik nanti sudah ada kolom seperti ini. Kemudian setelah kolom agama itu biasanya nanti data orang tua dan sebagainya, nanti silakan itu dihapus saja sampai nanti kolom rombel. Nah, jadi kita hanya gunakan 10 kolom ini saja. Oke. Nah, untuk yang MA nanti seperti ini, jadi menyesuaikan kolom-kolom dari emis tadi ya. Hanya saja nanti untuk di hasil emis itu nanti belum ada nama rombel dan jurusan, jadi nanti silahkan diisi sendiri ya, diisi manual, nama rombelnya apa, kemudian jurusannya apa, nama jurusan nanti sesuai petunjuk seperti ini saja. Silahkan untuk yang MIPA nanti diisikan seperti ini, MIPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan. Nanti silahkan diisi seperti yang dituliskan adalah angka NPSN-nya, bukan menulis. Oke, jadi seperti itu ya tadi untuk template-nya. Kemudian nanti setelah data tersebut diisi, template-nya diisi, kemudian nanti untuk yang SMA, tadi kan kita sudah mendownload file pembelajaran, itu nanti silakan diupload di sini, di menu data peserta. Untuk yang MA nanti langsung upload peserta saja. Dari template langsung upload peserta. Tapi untuk yang SMA nanti harus upload file pembelajaran dulu supaya nanti tergenerate data rombelnya. Oke, kemudian nanti setelah template tersebut diupload, nama pesertanya sudah muncul, nanti silahkan klik tombol ini ya, generate data CPT, supaya nanti tergenerate username dan password untuk siswa. Oke, baik seperti ini ya. Kemudian nanti setelah tadi kita mengupload data siswa, di sini akan tergenerate kode login proktor atau admin sekolah. Nah, nanti digunakan untuk memantau ujian peserta melalui admin CPT web. Nah, kemudian misalnya nanti ada sekolah yang mempunyai banyak rombel ya, nanti satu rombel ini dipantau oleh satu akun admin sekolah. Jadi misalnya kode ini untuk rombel, kode A untuk rombel pertama, kode B untuk rombel kedua, dan seterusnya. Nah, namun satu orang, satu proktor itu juga boleh misalnya multi browser ya, misalnya multi browser login dua kode seperti itu boleh. Nah saja kalau misalnya nanti dalam satu sekolah itu misalnya ada 6 rombel atau 8 rombel, ya mungkin nanti silahkan dibentuk tim ya, tim proktor di sekolah supaya nanti bekerja sama. Kalau di handle satu orang nanti mungkin akan kerepotan. Oke, untuk terkait dengan admin CPT web nanti akan kami jelaskan di slide-slide berikutnya. Oke, kemudian setelah tergenerate kode proktor, ini juga tergenerate username dan password siswa ya, username dan password siswa yang nanti bisa dicetak atau mungkin nanti silahkan di-share dalam bentuk PDF maupun nanti pelaksanaannya manut sekolah masing-masing. Nah, di sini nanti akan ada username login, kemudian password, dan alamat yang diakses oleh siswa untuk melaksanakan ujian.
Oke, jadi tadi terkait dengan pendataan peserta, sekarang kita ke administrasi admin CPT-nya. Jadi kegunaan admin CPT ini adalah yang pertama untuk memantau peserta yang online ya. Jadi misalnya siswa, apakah siswa tersebut masih mengerjakan atau mungkin ditinggal tidur misalnya, itu nanti bisa dilihat di admin CPT Web ini. Jadi nanti kalau misalnya siswa itu dalam 5 menit tidak melakukan aktivitas, maka akan terdeteksi offline. Nah, dari situ mungkin kita bisa mengira-ngira apakah siswanya tersebut apakah masih mengikuti ujian atau mungkin sedang ada halangan ke kamar mandi sebentar misalnya. Nah, nanti setelah misalnya tadi siswa lebih dari 5 menit AFK misalnya, kemudian kembali lagi nanti akan terdeteksi online lagi. Berikutnya, proktor di sini juga bisa melihat token untuk ujian. Jadi nanti sebelum siswa mengerjakan soal ujian, itu harus masukkan token. Nah, token tersebut nanti bisa dilihat pada admin CPT Web. Jadi nanti proktor sekolah yang meng-share kepada peserta. Berikutnya bisa juga melihat status pengerjaan siswa. Nanti siswa apakah sudah istilahnya statusnya masih mengerjakan atau sudah selesai, sudah benar-benar sampai submit, itu nanti akan terlihat. Biasanya kasus yang banyak terjadi itu siswa merasa sudah selesai tapi ternyata belum disubmit. Nah, kalau yang kasus seperti itu nanti nilainya tidak muncul. Nah, jadi di sini admin sekolah atau proktor nanti juga bertanggung jawab melihat status pengerjaan siswanya ya. Jadi harus pastikan sampai benar-benar sudah submit ya, baru peserta dianggap sudah selesai. Kemudian bisa juga untuk mencetak daftar hadir dan berita acara ini untuk keperluan administrasi sekolah saja ya. Jadi nanti silakan hanya misalnya dicetak, kemudian tanda tangan dan sebagainya, tidak perlu diupload. Itu hanya untuk keperluan administrasi sekolah. Nah, berikutnya bisa juga untuk melatih proktor dalam menghadapi AKM nasional. Jadi nanti beberapa interface mungkin akan sedikit mirip dengan CPT Sync AKM nasional. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti untuk admin CPT Web bisa diakses melalui URL https://tphbs.jogjacpt.web.id/admin CPT Web. Nah, kemudian username dan passwordnya bisa didapatkan melalui web pendataan yang sudah tadi di-generate. Nah, jadi seperti ini. Jadi kode yang ini nanti yang digunakan untuk login ke admin CPT Web. Oke, kemudian di sini nanti ada menu daftar peserta, ada keterangan online atau offline ya. Nanti itu menunjukkan peserta itu dalam 5 menit terakhir itu apakah ada aktivitas atau tidak. Jika dalam 5 menit tidak ada aktivitas, nanti sistem akan menganggap offline. Nah, mungkin perlu kita tindak lanjuti, mungkin kita telepon atau kita WA, kita tanyakan dan sebagainya. Nah, kemudian di menu status tes nanti bisa melihat token ujian ya, token ujian yang nanti akan di-share kepada peserta sebelum mengerjakan ujian. Ini tampilannya hampir menyerupai aplikasi proktor yang AKM nasional. Nah, di sini juga ada status peserta dengan status nanti keterangannya belum submit atau sudah submit. Nah, di sini nanti peserta dianggap sudah mengerjakan nanti apabila status di sini sudah submit. Jadi misalnya siswa mengaku sudah selesai mengerjakan, tapi ternyata di sini belum submit, ya berarti siswa tersebut itu belum tuntas ketika klik tombol finish. Jadi di nomor terakhir harus klik tombol finish, kemudian harus ada konfirmasi lagi. Jadi beberapa kali konfirmasi supaya bisa benar-benar dianggap sudah submit.
Kalau misalnya siswa belum submit nanti nilainya tidak muncul. Nah, kasihan siswanya nanti. Oke, berikutnya menu dokumen di sini bisa membuat daftar hadir dan berita acara untuk keperluan sekolah. Jadi silakan diisi, dibuat ya silakan, tidak juga tidak apa-apa. Di sini hanya untuk keperluan sekolah. Nah, nanti untuk isiannya kurang lebih seperti ini. Silakan mengisi nama pelajarannya, kemudian nama pengawas. Nama pengawasnya nanti diisi nama proktor atau admin sekolah, hari dan sebagainya. Nah, kemudian keterangan di sini secara default nanti hadir semua. Nah, silakan nanti yang tidak hadir baru dipilih sesuai siswa tidak mengerjakan karena apa. Seperti ini. Nah, nanti ketika dicetak seperti ini hasilnya otomatis. Nah, kemudian berita acaranya kurang lebih seperti ini. Nah, baik, mungkin terkait dengan pendataan dan tentang admin CBT proktornya tadi cukup. Barangkali dari sekolah nanti ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, waktu dan kesempatan kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Mas Hari atas penjelasannya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan teknis pelaksanaan untuk TPHBS yang akan datang. Nah, barangkali ada yang mau bertanya, semoga. Izin Ya, saya Pak. dari Mandua. Dari Mandua. Dari SMK Sulaiman. Mandua nggih. Ya, monggo silakan Mandua dulu. Baik Bapak, terima kasih. Yang dua pertanyaan Bapak. Yang pertama, minta tolong nanti bisa di-share nomor HP helpdesk. Jadi ketika besok TPHBS kita mungkin menemui kendala, ada nomor helpdesk-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak, untuk HP support ya Bapak? Itu saja pertanyaan dari kami Bapak. Terima kasih. Terdengar nggih? Oke, terdengar. Nggih. Jadi nomor helpdesk untuk HP anak-anak apakah sudah? Apa nih? Dari Mama Sito. Saya. Oke. Dari SMK Sulaiman. Dari mana tadi? Yang kedua tadi? SMK Sulaiman. SMK. SMK. Sulaiman. SMK atau SMA? SMK atau SMA? Oh, SMA maksud saya. Oh iya, SMA. Oke. Maaf. Oke, silakan Oke. SMA Sulaiman. Oh, tadi pertanyaannya untuk Pak Ari. Oke. Tadi di status peserta tadi ada kolom rombel ya Pak ya? Iya. Nah, itu bagaimana? Kolom rombel itu maksudnya gimana Pak? Terima kasih, itu aja. Oke, baik, mungkin cukup Lagi tambah dulu boleh? pertanyaan. Saya kira itu aja lah. Ya. Boleh tambah pertanyaan? Tidak ada Pak. Itu aja. Mas Hari mau dijawab dulu atau tambah lagi? Oke, dijawab dulu Maman, Pak. Oh ya. Oke, silakan Open. Oke, Ya, baik. silakan Mas Hari. Oke, nah tadi Nomor untuk pertanyaan pertama, apakah nomor helpdesk bisa di-share atau tidak? Nah, mungkin nanti kita tampilkan di web pendataan aja ya. Jadi seperti web pendataan UNBK itu kan ada nomor helpdesk ya. Mungkin kita tampilkan saja nanti di sana. Kita akan coba tampilkan nanti. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ujiannya nanti support menggunakan handphone atau tidak? Ya, nanti, ujian ini nanti silahkan peserta mempunyai alat apa itu yang digunakan. Misalnya mempunyai handphone, tapi kalau bisa nanti gunakan device atau alat terbaik yang dimiliki siswa tersebut. Jadi misalnya siswa mempunyai HP dan laptop, silahkan nanti gunakan laptopnya. Tapi kalau misalnya terpaksa hanya punya handphone, ya tidak apa-apa, itu sudah support. Karena nanti kalau yang menggunakan HP kan otomatis tampilannya menjadi lebih kecil ya. Jadi nanti ya itu aja yang istilahnya nilai minusnya di situ. Jadi kasihan siswa nanti melihat soal nanti lama-lama mungkin matanya sakit seperti itu. Tapi untuk misalnya
laptop atau tablet itu nggak masalah. Kemudian tadi pertanyaan dari SMA Sulaiman, kolom rombel maksudnya gimana? Nah, itu kolom rombel itu nama rombel ya, nama kelas. Nah, misalnya 12 IPA, 12 IPS, 12 IPS 1, 12 IPS 2 itu nama rombel. Nah, itu kalau yang untuk SMA nanti nama-nama tersebut nanti sudah akan digenerate secara otomatis ketika mengupload file pembelajaran Dapodik. Jadi kan di pembelajaran Dapodik itu ada beberapa kolom, salah satunya nama rombel. Di kolom peserta juga ada. Itu nanti otomatis sudah akan tergenerate secara otomatis seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang tadi ditanyakan. Monggo kalau masih ada yang lain. SMA Perak, Pak. SMA Perak. SMA Perak. Oke. Oke. SMA masih Silakan SMA Perak. Oh iya, Pak. Terima kasih Mas Arif. Ini menanyakan untuk masalah handphone itu ketika anak mempunyai handphone yang misalnya kurang mumpuni gitu, dan misalnya RAM 1 itu apakah bisa? Pertama itu, karena kebanyakan siswa kami menggunakan handphone yang notabene di bawah RAM 2. Kemudian suatu ketika mengerjakan, apakah ketika siswa itu mengerjakan di tengah jalan HP-nya mati atau terkendala oleh sinyal, itu apakah mengulangi dari awal di hari berikutnya seperti yang disampaikan atau login lagi kemudian meneruskan, apa bisa meneruskan di saat itu juga. Terus untuk itu dulu aja Mas, terima kasih. Baik, dari SMA Perak terima kasih. Mungkin dari SMA yang lain satu aja ya. Saya Pak dari SMA 3 Rudi. Oh Pak Rudi, enggak, monggo Pak Rudi. Ini non sewu sudah ada grup WA-nya belum guys? Saya mohon izin untuk membuat grup WA untuk mempermudah nanti share materi dan lain sebagainya. Gitu aja mungkin Pak. Oke. Itu berarti saran guys. Oke, mungkin bagi yang ingin masih bertanya satu lagi. dari SMA UI Pak. Dari SMA UI, oke, SMA UI. Baik Pak, jadi gini, kan biasanya itu kan di tampilan CBT ini ada countdown atau hitung mundur, ini kan Pak? Ya, betul. Nah, jika seandainya sesinya itu jam 8 sampai jam 11, terus anak-anak itu login-nya itu jam 8:30, apakah countdown-nya tetap 2 jam atau sudah mundur lagi Pak? Soalnya dalam beberapa kesempatan kami menemukan seperti itu Pak. Jadi countdown-nya tetap 2 jam meskipun dia mulainya jam 10 atau jam setengah 11. Seperti itu Pak. Oke. Baik, dua dulu aja pertanyaannya. Yang pertama tadi dari SMA Perak, rata-rata peserta HP-nya kurang mumpuni ya. Ketika HP-nya kurang mumpuni itu apakah bisa atau tidak ya, maksudnya mungkin? Nanti bisa ya, kalau masalah bisa atau tidak itu jawabannya bisa. Nah saja nanti mungkin ya itu tadi karena kurang mumpuni, jadi mungkin untuk mengerjakan mungkin hanya kurang nyaman aja ya. Jadi nanti silahkan menyesuaikan saja, misalnya HP-nya kurang mumpuni, sinyalnya lemah atau gimana, nanti silahkan siswa tersebut atau misalnya dari sekolah ingin membantu mengkondisikan siswa tersebut, monggo, tapi yang jelas kalau bisa atau tidak itu HP apapun itu bisa. Kemudian ketika misalnya HP-nya mati itu nanti mengulang atau lanjut, nanti tetap lanjut ya selama waktunya masih ada. Jadi misalnya ujian dari 7:30 sampai 9:30 katakan ya, misalnya jam 9 tiba-tiba HP-nya mati 10 menit, itu nanti silahkan langsung login saja, kemudian lanjutkan dari posisi nomor terakhir ketika siswa menjawab. Jadi nanti dari sistem sudah otomatis seperti itu. Berarti ini ya Mas ya, maaf, berarti untuk datanya masih tersave ya untuk siswanya.
Iya, data disimpan di server ya. Oh ya nanti juga kita akan merencanakan simulasi terlebih dahulu karena kita di sini akan melibatkan jumlah siswa yang sangat banyak. Nah, nanti kita akan adakan simulasi terlebih dahulu untuk menghitung kebutuhan beban server. Oke. Berarti selama waktunya masih ada, kita masih bisa mengulangi login gitu ya? Iya, langsung login, langsung lanjutkan saja. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan dari Pak Rudi SMA 3 tadi usul kalau belum ada grup WA itu akan membuat grup WA itu ya monggo saja. Karena kami dari tim teknis dari kemarin masih memikirkan masalah teknis ya, jadi belum sampai kepikiran membuat grup WA. Jadi silahkan aja misalnya dari MKKSDIY nanti mengizinkan silahkan dibuat saja. Kemudian tadi dari SMA UI itu timer waktu jika siswa terlambat ya memang di sini tuh karena kita basisnya online ya, kita kalau mau perfect itu juga susah ya. Jadi mau mengkondisikan siswa untuk misalnya harus tepat waktu itu kita akui kita juga susah. Jadi misalnya ada siswa yang terlambat pun nanti ya tetap akan mendapat jatah sesuai durasi ujiannya. Jadi misalnya durasinya 2 jam, siswa itu jam 8 baru login misalnya, ya nanti selesainya tetap yang jam 10 seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya siswa yang terlambat itu otomatis dipotong, mungkin bisa nanti kita siasati, kita akan coba, insya Allah bisa nanti ada pengaturan seperti itu. Atau nanti kita rapatkan kembali dengan MKKS, misalnya MKKS menghendaki yang seperti itu juga kita akan setting supaya misalnya siswa terlambat itu selesainya tetap sesuai jadwal ujian, kan seperti itu. Oke, sudah terjawab semua. Ada lagi? Boleh menambahkan Bapak? Dari? Saya Nawan dari Dikpora DIY Bapak. Silakan Mas Nawan. Dan saya yang pertama menjawab pertanyaan dari Madrasah Miftahul Jannah Sleman. Mengatakan bahwa belum memiliki nomor kode UNBK, untuk semua satuan pendidikan yang belum memiliki nomor kode UNBK memang harus mengajukan ke provinsi. Syaratnya membawa surat pengajuan dari kepala sekolah, kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti akte pendirian dan izin operasional serta sertifikat NPSN. Jadi ada 3 itu diajukan ke kita dan akan kita lakukan pendataan sampai ke tingkat nasional. Itu. Yang kedua menjawab pertanyaannya Mas Rudi untuk WA group. Kalau bisa memaksimalkan apa yang sudah ada. Jadi kita dari dulu sudah punya grup proktor SMA. Nah, itu bisa dimaksimalkan. Silakan pakai di situ saja. Itu saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Nawan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disusun ke persa? Sama Mas Hari. Izin bertanya. Dari Umat Al-Satoni Mogiri. Dari WMA Umatan Wasatoni Mogiri. Kurang jelas suaranya. Feedbacknya di belakang mungkin bisa diredam dulu. Mau tanya batasan waktu pengerjaan, karena ada beberapa siswa itu yang HP-nya masih ikut nebeng orang tua. Jadi ketika nanti baru pulang kerja jam 5, boleh mengerjakan sore hari atau ada batasan waktu. Jam 6 server ditutup atau jam berapa ditutup itu. Terima kasih. Monggo Mas Hari. Oke, kalau ini terkait kebijakan ini Pak.
Kalau dari sisi server bisa, hanya saja nanti apakah yang semacam itu diizinkan atau tidak. Monggo mungkin Pak Miftah atau Pak Agus bisa memberi informasi. Monggo Pak Agus dulu, monggo Pak Agus. Oh, Pak Agus nggak? Oke. Jadi begini, bahwa TPHBS ini kan sebenarnya tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk pemetaan dan juga ini dilakukan secara bersama. Nanti kalau kita beri toleransi waktu yang berbeda, tentu nanti akan dikhawatirkan terkait dengan kejujurannya. Oleh karena itu seperti rapat kita kemarin bahwa kita menggunakan waktu sesuai dengan jadwal. Jadi jam pertama itu jam 7.30 sampai 9.30, jam kedua itu jam 10 sampai jam 12. Nah, terkait apabila ada kendala teknis, ketika nanti anak masuknya jam 7.30, kemudian nanti ada masalah teknis, misalnya baterainya habis dan sebagainya, saya kira nanti dari itu nanti tetap tidak diperhitungkan ketika mati itu. Jadi nanti ketika bisa hidup lagi, sampai selesainya jam berapa. Tentu ini harus dibatasi, karena jam 10 sudah mulai lagi. Oleh karena itu, mungkin toleransinya 15 menit, Mas. Jadi sekitar 15 menit, dengan demikian nanti jam 10 sudah bisa ikut lagi. Artinya bahwa anak ketika masuk jam berapapun, itu dianggap jam 7.30. Kemudian ketika ada kendala teknis, selama kendala teknis itu terjadi, tidak akan dihitung sebagai durasi jawab soal. Seperti itu, saya kira. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Miftah. Mungkin ada tambahan Pak Agus barangkali? Oh, tidak ada. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada prinsipnya nanti sesuai dengan jadwal. Kita harapkan anak-anak itu bisa memenuhi mengerjakannya pada jadwal yang sudah ditentukan bersama. Monggo Pak Agus, barangkali ada tambahan. Mohon maaf untuk yang waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, mungkin itu nanti bisa menyesuaikan terkait dengan kondisi kondisi wilayah. Nanti mungkin Pak Miftah bisa memberikan apakah itu nanti kalau yang waktu Indonesia bagian timur nanti dia mengerjakan jam 6 pagi atau mungkin yang tengah jadi jam 7. Nah ini mungkin kalau seperti UMPTN tahun dulu kan seperti itu. Jadi dibarengkan jadi sehingga nanti sana selesainya jam 9 gitu ya. Jam 8 sudah selesai. Tapi jam 8 waktu Indonesia bagian timur. Nah, mungkin nanti dijadikan. Matur nuwun, Pak. Pak Agus, mungkin saya tambahkan Pak, untuk kaitannya dengan waktu ini kita pakai waktu Indonesia bagian barat. Jadi nanti untuk yang bagian tengah dan timur itu menyesuaikan dengan waktu Indonesia bagian barat. Itu Bapak Pak. Menyesuaikan nanti yang timur dan tengah. Monggo masih ada tadi? Pak Rudi. Dari Pak Heri nih Pak Rudi. Oh, monggo Mas Heri, silahkan dari Muhammadiyah 1, monggo. Ini menanyakan di jadwal di edaran kita kemarin kan disebutkan simulasi kita itu 2 hari, Senin dan Kamis. Nah itu apakah 2 hari itu memang untuk simulasi semua atau kita memilih begitu? Ada yang tanya tadi beberapa Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Matur nuwun. Monggo. Untuk yang simulasi 2 hari, apakah memilih ataukah ikut dua-duanya gitu? Mas Hari. Mas Hari, monggo. Ini sedang kami koordinasikan dengan tim teknis dulu ya sebentar. Monggo sambil menunggu Mas Hari barangkali ada yang... Saya satu dong. Kan Senin dan Kamis itu kan simulasi. Katakanlah apakah 1 kali atau 2 kali, mungkin kalau 2 kali lebih bagus mungkin ya untuk memastikan mungkin itu yang pertama mungkin ada yang gagal-gagal, diharapkan kedua sudah dibersihnya lah seperti itu. Nah
Kalau yang belum punya username yang baru tadi untuk MA kan bawa Kemenak ya, itu ngajukannya persyaratan tadi gimana dan apa bisa cepat? Artinya Senin nanti sudah bisa ikut. Mengajukan persyaratan tadi kan harus mengajukan tadi. Itu diajukan ke kemana dan bisa via online aja, email dan sebagainya atau bagaimana? Dan kemana? Mas Nawan, monggo Mas Nawan. Ya, oke, Nje. Karena kita butuh verifikasi faktual, Bapak, yang diajukan dokumennya adalah fotokopi akte pendirian, fotokopi izin operasional, dan fotokopi sertifikat NPSN. Itu kita verifikasi faktual, dokumennya semua dikirimkan kepada kami di Dinas Pendidikan Provinsi. Baik itu madrasah maupun sekolah, semuanya berkirim ke kita. Yang baru, yang belum memiliki nomor kode UNBK, sekarang sebenarnya tidak ada UNBK, cuma istilahnya masih menggunakan UNBK saja. Nanti akan kita data di web bio untuk pendataan asesmen nasional. Begitu Bapak. Oke, terima kasih. Jadi menambahi nanti berarti untuk dari madrasah yang akan mengurus NPSN langsung aja ke Pak Nawan di bidang seksi rendata gitu ya. Tidak usah dengan surat resmi kemudian ke kepala dinas, karena itu nanti akan bukan lama tetapi ada proses lebih 1-2 hari, tapi kalau langsung ke Pak Nawan nanti langsung sudah ditangani. Pak. Monggo Bapak Ibu. Baik, ini sudah ada jawaban dari tim teknis tadi terkait simulasi yang 2 kali. Simulasi dijadwalkan 2 hari. Itu kita harapkan nanti peserta mengikuti semuanya, Pak. Karena kita juga akan menghitung kebutuhan sumber daya servernya. Jadi misalnya nanti di hari pertama mungkin masih kurang lancar, kita akan coba tambah sumber daya atau optimasi, kemudian akan diuji cobakan lagi di hari berikutnya. Jadi kalau bisa nanti kami sangat mengharapkan simulasi tersebut diikuti oleh semua siswa. Oke. Itu Mas Heri sudah dijawab Mas. Ada, ya maaf saya menyela. Nggih. Ada lagi dari SMA Sulaiman, Pak. Oh nggih, monggo Sulaiman. Untuk Pak Ari. Ya. Oh iya Pak, ini maaf, ini TPHBS-nya itu sekarang langsung berbasis web atau mendadak install kayak kemarin itu Pak? Kayak update desktop bukan? Atau berbasis web? Nah, terima kasih. Ya, berbasis web Pak. Jadi silakan itu misalnya sudah mengakses web pendataan, sudah mengupload data-data, itu kan nanti bisa cetak kartu login ya. Jadi nanti di situ ada alamat yang diakses oleh siswa. Oke, berarti ini aksesnya lebih ringan ya Pak daripada yang Proktor apa itu yang pakai aplikasi desktop itu? Oh, yang AKM itu? Ya. Itu enggak. Ini lebih ringan. Lebih ringan ya, karena berbasis web. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih dari Sulaiman sudah memperjelas. Monggo, mungkin ada lagi. Ini ada beberapa. Rudi sambil nunggu pertanyaan saya jawab di chat Pak. Oke. Di chat itu ada yang menanyakan hasil TPHBS dalam bentuk apa. Jadi untuk TPHBS tahun ini karena kita laksanakan secara daring nanti dalam bentuk daftar nilai. Jadi nanti sekolah akan memiliki daftar nilai dari masing-masing siswa 6 mata pelajaran, kemudian rata-rata sekolah, rata-rata kabupaten kota, dan rata-rata provinsi. Kemudian untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk pemetaan. Jadi untuk pemetaan mutu dalam rangka pembinaan dan pemberian bantuan dan sebagainya dari Dinas Dikpora Jakarta. Jadi hasilnya nanti MKKS akan merekomendasikan ke Dikpora untuk tindak lanjut pembinaan dan sebagainya. Itu Pak Rudi, saya ngisi waktu. Anjir. Terima kasih Pak Meta. Jadi tadi sudah ada beberapa yang menanyakan juga kaitannya dengan hasil TPHBS. Ya, jadi tidak jadi dapat sertifikat ya, tapi nanti daftar nilai.
ya, daftar nilai dari semua peserta. Kemudian nanti juga akan ada rata-rata dari kabupaten kota maupun dari DIY nantinya. Oke. Maaf Pak, Nggih. itu datanya bisa di-download atau memang untuk dinas ya? Terima kasih. Datanya nanti di-download atau dikirim Pak Miftah? Nanti dikirim Pak. Jadi nanti sekolah akan dapat semuanya. Nanti teknisnya nanti mungkin download ya karena pandemi. Jadi nanti sekolah silahkan mendownload, masing-masing sekolah bisa mendapatkan daftar nilai tersebut. Via email atau via nanti teknisnya coba nanti kita pikirkan nanti. Oh baik, terima kasih. Tapi pada intinya nanti akan kami sampaikan ke sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak Arif. Monggo Bapak, ada lagi ini dari chat. Oke, ini ada usulan juga. Barangkali kalau ada siswa yang terkendala perangkat atau HP bisa datang ke sekolah. Tapi jangan banyak-banyak. Datang ke sekolah nanti banyak-banyak jadi itu saja. Nggak usah bilang-bilang Pak kalau ke sekolah. Oke, nggak usah bilang-bilang. Langsung datang gitu ya. Kalau tidak tahu kasihnya SMA aja nggak apa-apa. Sekarang udah tahu. Nanti Pak Agus mubeng ya kejutan. Monggo yang lain mungkin. Ya semoga nanti Pak pada waktu pelaksanaan pandemi kita sudah lumayan, sudah menurun. Nanti sampai tanggal 25 atau tanggal 27 kita yang positif tinggal 10 atau berapa itu kan kita sudah agak sedikit lega gitu ya, sehingga kita cukup normal, kita bisa kegiatan bersama-sama dengan teman-teman yang lain gitu. Kita seperti itu. Nggih. Amin amin Pak Gus ya. Ya kita berdoa bersama mudah-mudahan Mbak Corona lek ndang lunga. Amin. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Khusus untuk yang madrasah, Bapak dan Ibu, mungkin nanti untuk pendataannya apabila masih ada kesulitan, monggo Pak dari MA Pak Muhammad Zaidan, nanti dari MA 1 Bantul, monggo silakan bisa berkoordinasi dengan semua madrasah untuk pelaksanaan ini, sehingga nanti pokoknya semua kita tunggu Pak untuk madrasah kita bergabung dengan kita di BPHBS SMA dan MA ini. Monggo Pak Zaidan, Ji. Nggih. Mas Nawan, untuk waktu pendataan kapan terakhir Mas Nawan, itu ada yang tanya Mas Nawan? Mas Nawan? Luar kayaknya Pak Nawan. Oke, nanti Mas Nawan biar nanti di grup forum pendataan SMA dan forum pendataan SMA dan MA nanti bisa disampaikan. Ada kok Pak, ada. Oh, nggih pun. Untuk ini Mas Ari, webnya sudah siap atau belum nggih? Untuk web itu sudah siap sebenarnya Pak. Tapi tadi ada beberapa MA itu yang mengupload data, entah karena tidak sesuai template atau bagaimana itu, sehingga yang masuk ke database itu jadi kurang sip itu loh. Jadi tadi saya sudah minta bantuan ke Pak Zaidan untuk meminta file Excel yang tersebut, nanti saya cek dulu supaya sebenarnya itu, karena kan kemarin saya hanya sekilas saja copy paste dari EMIS. Kalau saya sendiri yang praktek itu lancar, tapi mungkin ketika sudah sampai di level prokter itu perbedaan persepsi. Nanti saya minta contohnya dulu. Tapi kalau untuk yang SMA itu tidak kami tutup. Jadi untuk yang SMA seharusnya kalau kode UNBK dan NPSN-nya betul, itu harusnya tidak ada masalah untuk login. Dibatasi waktunya enggak Mas? Sebentar.
Simulasinya tanggal 22. Ya paling enggak berarti tanggal 20 atau 19. Iya, 19 atau 20 nanti kita upayakan secepatnya. Kalau nanti tanggal 20 ya harus pagi, kalau nanti 20 sudah, tanggal 20 kan sampai jam 23 lebih 59 menit. Jadi ya paling tidak kita bisa ambekan untuk 20 ya paling tidak 20 jam 12 sehingga sore kita bisa, karena tentu tersangsa nanti kan panjenengan di tim teknis nanti untuk olah data lagi. yang jelas begini untuk madrasah, format template yang sudah disampaikan mungkin nanti dari Pak Zaidan atau Mas Ari, yang penting satu jangan diude-ude gitu aja, pokoknya sesuai dengan kolom dan barisnya gitu, sudah tidak usah ditambah variabel apa-apa, sehingga nanti kalau dimasukkan itu bisa cetro gitu, jelas itu nanti arahnya ke mana nih, dan Mas Ari. Ya, insya Allah juga akan kita compile dengan data dari nasional Pak, sehingga kalau ada untuk menghindari penambahan siswa dan sebagainya akan kita samakan dengan data nasional kita. Itu ada pertanyaan, bisa tidak kalau kelas digabung, misal rombel IPA 1, 2, 3 digabung? Monggo Mas Ari. Sebenarnya bisa sih, bisa. Itu maksudnya bagaimana? Apakah di sekolah itu kekurangan tenaga teknis atau bagaimana? Sebenarnya bisa, hanya saja nanti untuk pengolahan hasil nanti juga misalnya milah-milahnya juga nanti kesulitan. Jadi kalau bisa tetap sesuai apa adanya saja. Jadi kalau rombelnya ada 3 ya tetap rombel ada 3 supaya nanti kita untuk pengolahan hasil juga nanti lebih sesuai dengan kondisi yang ada, seperti itu. Toh nanti ini tidak ada ruang kelasnya kok. Nggak ada ruang kelasnya. Dunia maya ini kan tentu mau kelasnya di mana aja boleh ini Pak. Wah, ini ngerjakan di angkringan aja bisa. Angkringan. Maaf Pak, mau tanya Pak. Ini kami dari SMA 11 Pak. SMA 11? Waduh. Jauh banget ya. Ini sak ruangan karo hanya Pak Rudi nih. Beda ruangan Pak. Ya. Pantes kok. Suguhannya beda itu Mas. Ini Pak, untuk yang rombelnya tadi, jadi kan mungkin kita bertanya tentang teknis proktornya. Nah, di gambaran saya kan kayak UNBK kemarin itu kan per ruangan ada 1 proktor. Nah, berarti ini nanti untuk teknis proktornya mau ngawasin berapa ruangan gitu, terserah sekolah ya Mas ya? Iya, betul sekali. Nanti entah 1 proktor mau 2 kelas, 3 kelas, atau berapapun itu nanti diserahkan ke sekolah masing-masing untuk pembagiannya Mas ya? Oke. Sudah, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Andi. Wih, kan berarti per kelas. Ya, itu ada 1 rombel dipantau oleh 1 akun. 1 akun. 1 orang boleh memantau lebih dari 1 akun. 1 orang boleh memantau dari 1 akun. Jika ada banyak rombel untuk tim sekolah, pun sudah dibentuk nih Mas Ari. Oke, ada tambahan lagi Bapak Ibu sekalian, mumpung ketemu, sehingga apa yang menjadi angan-angan dari Bapak Ibu sekalian itu bisa terjawab di sini secara langsung nanti. Monggo. Tambahan Pak Rudi, jadi kepada proktor dan teknisi untuk grup WA yang sudah dibuat, mohon nanti pada waktu pelaksanaan kami akan memantau, mohon nanti di pelaksanaan itu yang disampaikan, diposting tentu ada hubungannya dengan TPHPS itu saja ya. Jadi tidak perlu posting
amplop, kemudian dibuka sedikit gitu, kemudian ada duren atau mungkin token ya, token yang dari rumah makan Padang atau apa itu nggak usah diposting, itu nanti ndak do apa do manas-manasi gitu Pak. Jadi gonku musuh ini, gonmu piro, nah, itu kan nanti jadi kepala sekolah yang tersinggung itu nanti. Ya, jadi harapan saya nanti ya kalau setelah itu monggo lah nanti kita seperti waktu ujian nasional itu kita tetap akan memantau, mengawal gitu. Dan itu yang tim teknis kami tentu berusaha untuk sekuat tenaga untuk bisa memberikan solusi yang terbaik. Silakan Pak Rudi, matur nuwun. Matur nuwun Pak Agus. Bapak Ibu, monggo ada tambahan mungkin dari Pak Kepala Sekolah dan yang disusun Pirsa. Kalau proktornya menanyakan Pak, dari Mandua. Dari Mandua. Dari Mandua ini Pak mau menanyakan. Oh siap, silahkan. Untuk madrasah apakah juga sudah bisa login menggunakan CBT Web Pak? Akun madrasah apakah sudah bisa juga login menggunakan akun web, karena kami sudah mencoba ini kok belum bisa login, apakah ada yang memang belum masukkan database atau bagaimana? Mohon tadi sudah kami sampaikan ya, untuk yang MA sedang kami pending dulu loginnya, kita masih cek itu. Tadi ada beberapa MA yang mengupload data tapi ternyata kurang sempurna ketika masuk ke dalam database, sehingga kita masih cek dulu template-nya untuk yang MA. Kita akan segera istilahnya apa ya, akan segera mengatasinya. Semoga nanti tidak terlalu lama, kita sudah punya cukup data, terus nanti kita aktifkan lagi untuk yang login MA. Dan untuk saat ini hari Rabu jam 2 ini memang kami masih tutup. Semoga mungkin besok atau nanti sore, nanti malam sudah bisa kami buka kembali untuk akses yang MA. Sementara nyebar godong karo nggih MA. Nyebar godong karo riyen ini baru diperbaiki, mudah-mudahan nanti sesegera mungkin untuk bisa diakses lagi. Kemudian tadi juga ada yang nyon pirsa, nanti PPT dari Mas Ari bisa di share Mas Ari nggih? Bisa Pak, bisa. Oke. Jadi terjawab itu Bapak Ibu nanti yang, karena ada yang putus-putus katanya begitu. Karena kalau template-nya itu apa sudah di-share ya template-nya? Untuk template ada di dalam web pendataan, Pak. Jadi nanti ketika login ke web pendataan, nanti di dalam web tersebut bisa di-download untuk template-nya. Ini ada yang nyen pirsa Mas. Dari Pak Suratiman Pak ya. Kalau ada anak-anaknya yang di pondok, itu apakah bisa dibuat 2 sesi karena terkendala dengan perangkatnya yang di pondok itu loh misalnya. Ini bagaimana? Sekali lagi kalau yang tentang sesi, tentang waktu itu terkait kebijakan Pak. Itu terkait kebijakan saja, nanti dari tim teknis kita ikut aja seperti apa, mau dibuat bisa atau tidak, kita mengikuti saja. Monggo Pak Agus barangkali. Untuk sesi saya pikir Pak, jadi mohon ini untuk pondok juga, karena ini memang waktunya nanti kalau sesi 2 jadi nanti ada mengerjakan sampai jam 4 sore itu ya nanti ya. Jadi jam 8 sampai 10 kemudian istirahat, kemudian sampai jam 12.30, kemudian nanti kalau dengan sesi memang kita karena ini full online sehingga sebetulnya tidak bisa bersesi ini Pak. Jadi mohon kami harapkan untuk yang pondok bisa menyesuaikan mungkin perangkatnya 10 gitu,
murid santri atau siswanya ada 20 sehingga sesi 1 dan sesi 2. Ini kok saya belum bisa apa ya memberikan solusi, tapi harapan kami memang 1 sesi saja Pak. Jadi nanti karena kan itu nanti kalau ada sesi 2 kan nabrak untuk yang jadwal mata pelajaran berikutnya. Mungkin Mas Ari bisa nambahin, Mas Ari. Bingung Pak saya karena mungkin Pak Miftah nanti yang karena ini kan kalau sesi bagi saya sendiri untuk sesi yang full online ini kelihatannya belum, kalau online full itu memang tidak ada sesi ya, karena kan itu sifatnya bareng, waktu yang barengan, bareng jelas harus bareng. Idealnya bareng, idealnya. Nyuwun sewu Pak Agus. Jadi memang karena sistem yang dibangun itu adalah bukan sesi ya. Kemarin kan memang ada 2 opsi ketika dimungkinkan tatap muka itu mau sesi, tapi karena memang daring kita di kesepakatan kita memang tidak dilakukan secara sesi. Nah oleh karena itu nanti kalau nanti kita lakukan ada yang tidak dilakukan ada yang dilakukan dengan bareng-bareng dan yang satunya sesi, tentu itu nanti akan menjadi permasalahan. Jadi maka solusinya menurut saya bagaimana upaya sekolah untuk mungkin pinjam HP dulu atau bagaimana ya supaya nanti bisa terpenuhi. Jadi saya kira kalau untuk sesi nanti kita akan akan membuat kebijakan-kebijakan baru yang itu nanti justru akan menyulitkan kita sendiri. Saya kira itu Pak. Jadi tim teknis, tim IT kami ini sudah memberikan untuk standar untuk PTHBS ini memang mohon maaf paling semua bisa terjangkau gitu di HP yang bukan jadul tetapi HP yang Android di skala berapapun bisa gitu, sehingga dan saya yakin semua anak sekarang sudah punya Android Pak. Saya insya Allah sudah punya Android. Matur nuwun Pak. Nanti kaitannya yang di pondok monggo dipenggali bareng-bareng ustadz-ustadznya nanti supaya masih ada kesempatan dan masih ada waktu bagaimana untuk mensikapi apa yang menjadi kekhawatiran dari ustadz yang ada di pondok begitu. Ini ada yang bertanya yang di chat, apakah akan dibuatkan panduan mengerjakan untuk siswa? Nah, ini pripun itu? Panduan menjawab gurune mungkin. Ya, nanti kita coba fasilitasi Pak untuk yang panduan mengerjakan siswa. Disimulasi ya Mas Ari ya? Nah, nanti sebelum simulasi mungkin. Sebelum simulasi. Kita usahakan kita buatkan panduan teknis atau pansit, panduan singkat. Oh ya, pansit ya. Pansit kancane bakso. Nah, ini tuh. Njunge niku Pak Ngomet. Oh ya. Assalamualaikum lagi Pak. Monggo. Saya mau tanya ya untuk yang terakhir dari Sema Sulaiman lagi Pak. Selamat. Wah, monggo silakan Mas. Di sini tadi ada halaman web CBT Administration, ya Pak. Ini adalah untuk admin. Ini nanti loginnya pakai apa ya Pak? Kalau di Jogja CBT ini kan pendataan calon peserta ujian. Kalau yang CBT Administration ini gimana ini? Login untuk apa Pak? Terima kasih. Tadi di sana apakah pemaparan kami putus-putus atau bagaimana? Sudah kami paparkan tadi Pak. Jadi untuk CBT admin yang web itu yang untuk memantau pengerjaan ujian itu nanti ketika sudah mengupload data siswa ke pendataan nanti otomatis tergenerate kode untuk login ke CBT admin. Oh gitu. Oke. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Oke. Nanti insya Allah setelah ini acara selesai, PowerPoint-nya akan kami share juga di grup. Halo, Assalamualaikum. Salam. Dari SMA itu Pak. Oh ya, silakan Mas.
Sama saya bantu Mas Ari. Oh, siap. Ini kebetulan kan di Dapodik itu kalau kita download yang apa itu, yang peserta didik sama pembelajaran itu kan kita buka ESO-nya itu suka nggak bisa dibuka. Nah itu mungkin kalau soalnya di tempat kami itu yang Dapodiknya itu ESO-nya itu nggak bisa dibuka. Oh iya. Sama mungkin tambahan untuk apa? Untuk nanti untuk kartu peserta dibuatkan yang sesi Excel gimana ya? Ya nanti kita bisa buatkan untuk di blast melalui WA atau Telegram itu. Oke. Ya nanti lebih privasi ke anak-anaknya juga. Oh, maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi untuk file yang unduhan dari Dapodik tidak bisa dibuka itu biasanya kalau saya sendiri saya buka menggunakan WPS Office. Saya install WPS Office, saya buka menggunakan itu, terus baru kita save as. Kita juga kurang tahu kenapa saya beberapa komputer itu ada yang mengalami seperti itu juga, jadi saya paham maksud jenengan. Sama seperti saya juga. Oke, jadi silakan mungkin kalau saya WPS Office, tapi ada juga dari ini teman saya Google Spreadsheet juga bisa. Silakan nanti silakan digunakan saja, itu nanti tinggal lebih mudah yang mana. Oke. Sama mungkin untuk yang dibuatkan kartu pesertanya dari Excel, ya kita nanti bisa dalam format Excel. Oke, jadi Oke, akan kita usahakan ya Pak ya. Tapi mungkin itu prioritasnya nanti dulu setelah masalah template ini selesai Pak. Oke. Kita usahakan, kita insya Allah usahakan. Untuk token Mas Hari, gimana? Token tadi bertanya, token berubah-ubah atau hanya sekali? Untuk token itu nanti kita usahakan tidak terlalu sering berubah, mungkin nanti satu mapel atau sesi saja berubahnya. Karena yang rilis token itu dari tim teknis Pak. Tim teknis yang merilis token nanti otomatis semuanya dapat token, tokennya sama, dan itu sebelum tim teknis nanti rilis kembali itu tokennya tidak berubah. Oh, oke. Berarti nanti ada info gitu ya? Langsung bisa dilihat di admin CBT-nya nanti. Admin CBT-nya. Di admin CBT nanti di menu status ujian nanti di situ bisa melihat token. Ya, oke. Sip. Monggo Bapak Ibu, ada yang masih ragu? Oke, mungkin ini saya menjawab pertanyaan dari chat, mungkin ini ada yang bertanya apakah ada proses reset login. Nah, untuk TPHBS online ini kita tidak menggunakan reset loginnya karena kita juga paham dengan kondisi Bapak Ibu di sekolah masing-masing, kemudian dari peserta juga nanti di rumah kami pasti akan banyak juga kendala, sehingga untuk reset login kita nonaktifkan. Jadi misalnya peserta nanti bermasalah, misalnya HP-nya tiba-tiba sinyalnya hilang, kemudian pindah lagi di tempat lain, nanti tinggal login saja, langsung melanjutkan. Hanya saja nanti tidak bisa login double ya. Jadi misalnya satu anak login menggunakan dua alat itu tidak bisa. Jadi misalnya sudah login di alat yang pertama, kemudian login lagi di alat yang kedua, nanti yang alat pertama otomatis akan keluar sendiri, akan terlock sendiri. Kemudian juga ini dari waktu pengerjaannya juga nanti akan berjalan terus, tidak ada tambahan waktu ya. Jadi apapun yang terjadi, misalnya ujian 2 jam ya, dari 7:30 sampai 9:30, misalnya tiba-tiba nanti terjadi misalnya HP mati setengah jam dan sebagainya, ya berarti siswa tersebut nanti terpotong waktunya. Nah, kita tidak bisa memberi tambahan waktu yang misalnya terjadi kendala kemudian waktunya nanti akan ditambahkan, itu karena memang kita prosesnya ini full online ya. Jadi kalau full online ya nanti takutnya ada siswa yang
alasannya dibuat-buat, misalnya HP saya tadi bermasalah, nanti kalau siswa yang seperti itu waktunya akan otomatis nambah terus, nanti nggak selesai-selesai ujiannya. Seperti itu, silahkan nanti sebelum ujian dikondisikan sebaik-baiknya, baik dari alatnya maupun jaringannya, seperti itu. Ya, jadi sudah ada kepastian dari admin bahwa tidak ada perpanjangan waktu. Ya, jadi tetap waktunya sudah ditentukan sesuai dengan jadwal yang ada. Oke. Monggo nanti nderek disikapi juga, terutama ini tadi juga ada yang boarding school, monggo nanti nderek disikapi supaya anak-anak nanti bisa mengakses, okay? Untuk semua. Monggo Bapak Ibu ada lagi masih? Ini saya lihat chatnya sudah dijawab semua, hampir sama kok. Kemudian ini yang ada pertanyaan lagi, untuk submit setelah selesai, apakah bisa diotomatiskan waktu mengerjakan, sebentar ini chatnya, untuk yang submit setelah selesai mengerjakan, apakah bisa diotomatiskan? Ya nanti misalnya peserta masih mengerjakan, maksudnya di layar komputer atau di HP-nya masih dalam posisi mengerjakan, terus waktunya habis, itu nanti bisa submit otomatis. Tapi misalnya siswa tidak berada dalam posisi memegang HP misalnya dia merasa sudah submit padahal belum. Kalau yang seperti itu tidak bisa diotomatiskan. Jadi istilahnya nanti proktor harus benar-benar melihat status pekerjaan siswanya, apakah sudah submit atau belum submit. Silahkan nanti mungkin sering diinfokan kepada peserta, misalnya ada yang belum submit, supaya siswa misalnya siswa bilangnya saya sudah submit, setelah dicek oleh proktor ternyata belum, biar siswanya login kembali kemudian langsung menyusuli klik submit, seperti itu. Siap, yeah. Kemudian ini ada juga pertanyaan untuk template jumlahnya berkurang, nanti kita cek kembali di pendataan, barangkali ada beberapa yang keliru, nanti kita perbaiki. Untuk yang template nanti kita cek kembali. Template-nya nanti mau disempurnakan dulu. Yeah. Monggo Bapak Ibu ada lagi? Cukup? Mana itu oke loh ceritanya. Napa Pak Joko? Eneng tamu. Cukup Pak Rudi. Cukup. Nggih. Pak Sarwono ada? Enggak, cukup Pak. Cukup, nggih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya pertemuan dikonsultasikan Pak Arji bagus itu. Oh ya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini nanti TPHBS itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Marilah Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini yang sudah dirasa cukup, kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, dengan berdoa yang beragama Islam dimohon untuk membaca hamdalah, yang beragama selain Islam dimohon untuk menyelesaikan. Dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Dari saya pribadi ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima